Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para ulama, pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat, saudara-saudari, para tamu undangan yang hadir. Wabil khusus sahibul hajat Bapak Nofriansah sekeluarga, dalam rangka tasyukuran atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa telah lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Fatir Ahmad Azami. Semoga anak yang sekarang ini diakikahi kelak menjadi anak yang soleh, anak yang patuh kepada kedua orang tua, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, nusa bangsanya, dan semoga kita semua yang telah menghadiri undangan ini sesuai dengan perintah dan anjuran Nabi kita Muhammad SAW, termasuk dari haknya seorang muslim dengan muslim lainnya. Ketika kita diundang, kita datang, semoga ketika kita nanti mengundang, kita juga akan didatangi oleh saudara-saudara kita, sehingga hal ini akan membuahkan keberkahan untuk kita bersama. Dan insya Allah dengan kita menghadiri undangan saudara-saudara kita dan kita menyenangkannya, semoga tak kala kita meninggalkan tempat ini, dosa-dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, penyakit kita disembuhkan, segala macam rintangan akan terasa mudah kita hadapi, dan semoga semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kullu mauludin, setiap anak yang terlahir, murtahanun, tergadai bi aqiqatihi, dengan akikahnya, disembelihnya seekor kambing pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21 ataupun hari-hari sesudahnya, asalkan anak tersebut belum balik. Apabila usia anak telah mencapai balik, maka tanggung jawab akikah oleh orang tua menjadi gugur. Sebagian ulama berpendapat bahwa akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang harus diutamakan, dalam artian apabila seorang mampu, mempunyai harta yang cukup, maka dianjurkan mengakikahi anaknya saat masih bayi. Sedangkan untuk orang yang tidak mampu, maka akikah boleh ditinggalkan. Juga disebutkan pula di hadis yang lainnya bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk anak laki-laki akikah dengan 2 ekor kambing dan anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu kenapa ada perbedaan jumlah kambing dalam akikah bayi laki-laki dan perempuan? Perbedaan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan pemikiran masyarakat, di mana saat itu kehadiran anak laki-laki lebih diutamakan ketimbang anak perempuan. Lalu bolehkah anak laki-laki akikah hanya memotong 1 ekor kambing? Maka jawabnya boleh, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing 1 kambing ibas atau domba. Dalam kitab Fathul Qarib, Al-Ghazali menjelaskan bahwa terdapat sunnah-sunnah yang sebaiknya dilakukan saat akikah, yaitu memberikan nama pada anak, mencukur rambut, sebagaimana Fatimah binti Rasulullah SAW setelah melahirkan Hasan dan Husain, lalu mencukur rambut Hasan dan Husain, kemudian ia bersedekah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Malik dan Ahmad. Dengan pelaksanaan akikah ini terdapat beberapa hikmah atau keutamaan dari proses pelaksanaan akikah. Di antaranya yaitu yang pertama, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia lahirnya seorang anak sebagai penerus dalam keluarganya. Yang kedua adalah meneladani dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga sebagai momen untuk berbagi kepada sesama dan mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir sebagai bentuk rasa gembira dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Kita telah meyakini bersama bahwa jodoh maut rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu berprasangka baik atas segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Hidup ini penuh dengan ujian, dan kita harus sabar saat di waktu sempit, dan selalu bersyukur saat kita diuji dengan kesenangan.
Mari kita pasrahkan hidup kita hanya kepada Allah. Semua yang terjadi atas kehendaknya, dan semua yang ada di genggaman kita semua hanya titipan, dan titipan harus kita jaga dengan baik, baik itu berupa harta, pangkat, jabatan maupun anak. Saat kita dititipi seorang anak, maka jagalah anak kita dengan baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.